Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Salsabila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan lapang pandang pada pasien glaukoma dengan pembimbing Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan, subspesialis glaukoma. Adapun untuk outline-nya terdapat pendahuluan, tinjauan pustaka, dan kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Lapang pandang merupakan seluruh daerah yang dapat dilihat tanpa adanya perubahan pandangan. Terdapat dua jenis lapang pandang, yaitu monokular dan binokular. Lapang pandang normal yaitu lebih dari 90 derajat secara temporal, 60 derajat secara nasal dan superior, 70 derajat secara inferior. Lapang pandang binokular yaitu 210 derajat secara horizontal dan 130 derajat secara vertikal. Lapang pandang monokular yaitu 30 derajat secara temporal. Pada glaukoma, pemeriksaan lapang pandang berguna untuk mencegah kebutaan yang disebabkan kehilangan lapang pandang. Tes lapang pandang dapat berupa tes lapang pandang monokular dan binokular. Tes lapang pandang monokular dilakukan pada kedua mata secara terpisah agar dapat dilakukan perbandingan di antara keduanya. Sedangkan tes lapang pandang binokular menggunakan kedua matanya. Pemeriksaan lapang pandang pada pasien glaukoma diantaranya tes konfrontasi dan tes perimetri. Selanjutnya ialah tinjauan pustaka. Mata merupakan organ sensoris yang berfungsi dalam penglihatan. Ukuran mata normal manusia berkisar antara 22 sampai 27 mm pada anteroposterior dan diameternya berkisar antara 69 sampai 85 mm. Bola mata terdiri dari 3 lapisan, dari luar ke dalam secara berurutan ialah tunika fibrosa, tunika vaskulosa, serta tunika nervosa. Bola mata dibagi menjadi 2 rongga, yaitu anterior yang berada di depan lensa dan posterior yang berada di belakang lensa. Aqueous humor merupakan cairan yang mengisi rongga anterior, sedangkan vitreous humor merupakan cairan yang mengisi rongga posterior. Rongga mata anterior terbagi menjadi 2 ruangan, yaitu bilik mata depan, ruang antara kornea dan iris, dan bilik mata belakang, ruang antara iris dan lensa. Struktur utama mata yang terlibat dalam dinamika aqueous humor adalah badan siliar. Badan siliar berfungsi sebagai tempat produksi aqueous humor. Aqueous humor merupakan salah satu cairan intraokular yang bening dan mengandung nutrisi serta berperan dalam mempertahankan tekanan yang cukup pada bola mata untuk menjaga distensinya. Volumenya sekitar 250 mikroliter dan kecepatan sekresinya sekitar 2-3 mikroliter per menit. Korpus ciliaris dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pars plicata dan pars plana. Pada pars plicata terdiri dari musculus ciliaris yang berfungsi untuk akomodasi lensa dan prosesus ciliaris sebagai tempat melekatnya zonula zini. Prosesus ciliaris terdapat epitel berpigmen dan epitel tidak berpigmen. Aqueous humor diproduksi oleh epitel tidak berpigmen prosesus ciliaris. Selanjutnya, aqueous humor mengalir ke dalam bilik posterior, lalu melalui pupil menuju ke bilik anterior. Meninggalkan bilik anterior melalui 2 jalur, yaitu jalur konvensional atau trabekular, yaitu sekitar 90%, melalui trabecular meshwork, lalu menuju ke canalis clamp, lalu menuju ke collecting channel, lalu ke pembuluh darah sklera. Selanjutnya ada jalur uveus sklera, yaitu sekitar 10%. Aqueous humor mengalir melalui korpus ciliaris menuju ke ruang suprachoroid menuju ke aliran vena. Rangkaian proses penglihatan meliputi masuknya cahaya pada media refraksi, fototransduksi, pengiriman impuls melalui jaras penglihatan, serta interpretasi dan persepsi visual oleh korteks visual. Proses visualisasi terjadi ketika cahaya masuk melalui kornea. Kemudian selanjutnya cahaya berturut-turut melintasi bilik mata depan, pupil, lensa, dan melalui badan vitreus kemudian jatuh ke retina. Selanjutnya, impuls visual ditransmisikan melalui nervus opticus ke otak. Jalur visual dimulai di retina, impuls dari fotoreseptor disalurkan ke kiasma optik melalui saraf optik masing-masing mata. Di dalam kiasma, serabut retina terpisah menjadi traktus optikus kanan dan kiri. Sebagai contoh, traktus optikus kanan terdiri dari serabut dari retina temporal ipsilateral dan retina nasal kontralateral. Selanjutnya adalah glaukoma.
Glaukoma berasal dari bahasa Yunani, yaitu glaukos yang berarti hijau kebiruan. Hal ini memberikan kesan warna tersebut pada pupil penderita glaukoma. Glaukoma memiliki trias, yaitu adanya peningkatan Kapdis rasio melebihi 0,5, ada defek lapangan pandang, serta terdapat atau tidak peningkatan tekanan intraokular. Normalnya tekanan intraokular yaitu 10-21 mm air raksa. Pada manifestasi klinis, contohnya yaitu pada penderita glaukoma sudut terbuka, tidak menyadari adanya perubahan pada penglihatannya. Maka dari itu, glaukoma ini disebut sebagai silent thief of sight. Bisa dilihat pada gambar di samping. Pada gambar A yaitu pandangan pasien dengan penglihatan normal, sedangkan yang B merupakan pandangan pasien dengan glaukoma. Gambar di samping merupakan ilustrasi hilangnya penglihatan tepi pada pasien glaukoma. Pada gambar A merupakan hilangnya penglihatan tepi pada mata kiri, gambar B hilangnya penglihatan tepi pada mata kanan, gambar C hilangnya penglihatan tepi atau penglihatan samping baik ke kanan dan ke kiri seperti yang ditunjukkan atau ke atas dan ke bawah. Pemeriksaan lapang pandang pasien glaukoma. Kira-kira gimana ya? Gambar A merupakan visualisasi penglihatan pada lapang pandang monokular dan gambar B merupakan visualisasi penglihatan pada lapang pandang binokular. Tes konfrontasi membandingkan antara lapang pandang pasien dengan lapang pandang pemeriksa. Tes ini hanya merupakan tes screening dan tidak menggantikan pemeriksaan perimetri. Pada tes ini diperlukan target, yaitu dapat berupa jari atau pulpen merah. Pemeriksa duduk 1 meter dari pasien. Pasien menutup satu mata dan fokus pada hidung pemeriksa. Pemeriksa bertanya kepada pasien, apakah ia dapat melihat bagian tertentu dari wajah pemeriksa? Jawaban tidak dapat membantu dalam mengidentifikasi defek lapang pandang. Pada video ini menggunakan target pin berwarna merah yang digerakkan ke dalam dari luar batas setiap kuadran di sepanjang garis yang membelah meridian horizontal dan vertikal. Pasien diminta untuk melaporkan kapan pertama kali terlihat pin berwarna merah. Tes konfrontasi dapat juga dengan menghitung jari di 4 kuadran. Pasien diminta untuk menghitung 1 atau 2 jari statis yang ditampilkan secara berurutan di masing-masing dari 4 kuadran. Hasil pemeriksaan tes konfrontasi menggunakan hitung jari atau count finger. A. Hasil normal, pasien dapat menghitung jari di semua kuadran kedua mata. B. Hemianopia bitemporal, pasien gagal menghitung jari di kuadran temporal masing-masing mata. C. Hemianopia homonim, pasien gagal menghitung jari di kuadran temporal satu mata dan kuadran hidung mata lainnya. Tes perimetri kinetik. Tes perimetri dibagi menjadi 2, yaitu perimetri kinetik yang melibatkan deteksi target bergerak dan perimetri statis yang melibatkan deteksi target diam. Perimeter kinetik yang umum digunakan adalah perimetri Goldman. Tes ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan kepala pasien di atas sandaran dagu. Tutuplah salah satu mata pasien, beritahu pasien untuk memusatkan perhatian pada titik pusat, berikan rangsangan yang terdiri dari titik-titik cahaya putih yang diproyeksikan satu persatu ke permukaan bagian dalam mangkuk, biasanya bergerak dari pinggiran yang tidak terlihat ke dalam lapang pandang pasien. Selanjutnya, minta pasien untuk memberi sinyal deteksi titik putih dengan menekan bel, lalu catat respon pada grafik yang mewakili bidang visual. Tes perimetri statis. Perimeter statis yang umum digunakan adalah perimeter Humphrey.
Tes ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Letakkan kepala pasien pada sandaran dagu di depan layar komputer, tutuplah salah satu mata pasien, beritahu pasien untuk memusatkan perhatian pada titik pusat, berikan rangsangan yang terdiri dari titik-titik cahaya putih yang diproyeksikan satu persatu ke layar yang disajikan secara acak atau tidak bergerak. Minta pasien untuk memberi sinyal deteksi titik putih dengan menekan bel. Ukuran rangsangan dijaga agar tetap sama, tetapi kecerahannya bervariasi. Hanya 10, 24, atau 30 derajat pusat yang biasanya diuji. Pada pemeriksaan perimeter Humphrey didapatkan bagian yang berwarna hitam menandakan adanya defek lapang pandang. Kesimpulan, lapang pandang adalah bagian dari ruang yang dilihat oleh seseorang dan dirasakan seseorang ketika memusatkan pandangan pada satu titik. Banyak pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk menilai lapang pandang seseorang antara lain adalah uji konfrontasi, perimetrik Goldman, dan Humphrey Automated Perimeter. Glaukoma merupakan suatu kumpulan gejala yang mempunyai karakteristik neuropati optik yang bersifat progresif, yang menyebabkan pencengkungan diskus optikus, penurunan fungsi lapang pandang, dan atau tidak disertai dengan peningkatan tekanan intraokular. Pemeriksaan lapang pandang pada pasien glaukoma secara dini berguna dalam pengobatan penyakit dan pencegahan kebutaan serta pemantauan lapang pandang bagi yang telah mengalami kelainan sehingga terapi yang diberikan dapat lebih tepat. Sekian, terima kasih.